oh ini kurang lebih hampir sama kayak futsal nih, cara bergeraknya. Dan hampir semua tim Eropa itu 3 tuh bang, passing, moving, itu aja bang. Udah. Jadi 6 detik kiper boleh main. Pegang bola tuh 6 detik. Pegang bola tuh ditangkap Enggak, pakai kaki. pakai kaki bang. Pakai kaki main boleh. Tapi lu nggak boleh back pass. Back pass boleh Itu kaki, back pass main. Pegangnya itu cuma 6 detik aja. 6 Jadi detik. ya bukan, kalau kita back pass kan ini harus, kalau futsal kan dia harus bolanya harus menyiapkan tim dengan waktu kurang lebih, kita persiapan ketemu latihan tuh hanya 5 kali. Satu hari satu hari seleksi, 5 hari latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Kurnia Edkur di acara Golazo Boy. Lumayan panas tadi nih di jalan nih. Hari ini cuacanya lumayan panas, macet-macetan juga lumayan. Kemudian saya juga nih sekarang ini kedatangan tamu yang agak-agak jauh nggak ya jalan rumahnya nih? Lumayan jauh. Ini saya kedatangan tamu dari, pokoknya jauh lah. Bang Indra Kurnia. Siap. Bang Indra Kurnia, gimana kabarnya? Oke, alhamdulillah baik. Ya, Sehat. nama gue hampir sama nih. Gue Edi Kurnia, ini Indra Kurnia. Indra Kurnia Purnomo. Oh, ada Purnomonya. Dika salah nih. Salah dia. Kurang sedikit gitu. Oke, Bang Indra. Bang Indra nih perkenalkan dulu lah, karena kalau kita sih udah pada kenal nih. Beliau mantan pemain timnas juga nih, timnas futsal. Sok, siapa tahu teman-teman ada yang belum kenal sama Mas Indra. Sok, bangga Kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Kurnia Purnomo, ex timnas futsal, dan saat ini pelatih mini football Indonesia. Wih, mini football Indonesia ada lagi nih. Ada lagi. Gue dengerin cerita itu Bang, mini football itu ternyata banyak ya federasinya ya. Ada banyak apa gimana sih ceritanya? Yang sepengetahuan saya pun ada lebih dari 1, ada 3. Ada 3 tuh, 3 guys. Ada Federasi Sepak Bola Mini Indonesia (FSMI). Itu yang saya di bawah mereka. Ada Komite Sepak Bola Mini Indonesia yang kemarin diresmikan sama KONI. Terus ada satu lagi, kalau tidak salah, Asosiasi Mini Football Indonesia (AMFI). Kemarin juga mereka introduce lah, cuman saya nggak ikut sih. Cuman mengetahui dari teman-teman. Lumayan ya. Lumayan banget, ada 3 federasi. Itu 3-3-nya izin diakui atau memang gimana nih ceritanya? Mereka dibawa, setahu saya kan semua sekarang ada olahraga kemasyarakatan ya Bang. Dibawa Kemenpora Deputi 3. Jadi ya saya juga bingung nih, karena kita kan di lapangan memang ngurusinnya. Kalau urusan organisasi beda ya dengan organisasi. Iya, tapi apapun itu ini yang terbaik ya, karena itu bentuknya adalah olahraga dan membawa aura positif ya buat masyarakat. Jadi Kemenpora ya tetap harus merangkul ya, karena di bawahnya beliau. Bener. Gitu. Ceritain dong kemarin timnas ikut timnas ini ya, Mini football main di mana kemarin, Bang? Iya, jadi kemarin singkat cerita, saya pikir waktu itu saya ditelepon lagi, itu ceritanya habis antar anak sekolah, tiba-tiba dapat telepon untuk timnas mini football. Saya pikir saya jadi asisten waktu itu, karena pelatih sebelumnya kan. Ternyata sore ketemu kita sama ketua federasi. Tiba-tiba di saat itu juga, singkat ceritanya, beliau menawarkan saya sebagai head coach. Wih, biasa nih. Saya sampai gemeter. Karena maksudnya gini, ya mungkin masih banyak lah yang lebih layak dari saya. Bicaranya kan seperti itu. Cuman ternyata dari versinya federasi ada beberapa nama, dan muncullah nama saya. Karena waktu itu eventnya Federasi Sepak Bola Mini Pelindo ikut serta dan kita juara. Waktu itu saya pelatihnya.
Oh, ya karena itu kali. Mungkin bang, mungkin ya. Cuman kan juara kan mungkin. Jadi saya nggak tahu, tiba-tiba ketemu, ya alhamdulillah dipercaya. Dan itu harus menyiapkan tim dengan waktu kurang lebih, kita persiapan ketemu latihan tuh hanya 5 kali. Satu hari satu hari seleksi, 5 hari latihan. Event dunia, terus lu mempersiapkan tim 5 hari, 5 kali pertemuan. 5 kali pertemuan. Bayangin bang. Itu juara pasti. Juara. Juara itu. Tapi karena infonya pun Indonesia ikut karena menggantikan Meksiko waktu itu. Oh, jadi memang dadakan gitu. Dadakan infonya. Meksiko pun infonya mereka tidak ikut, terkendala masalah biaya juga waktu itu. Jadi akhirnya Indonesia, dan ya mungkin ini kesempatan kali bang. Iya sih, tiba-tiba, tapi keren juga kan langsung Piala Dunia dan langsung berangkat. Dan ketika ditawarkan, karena dianggap aktif mungkin ya Indonesia ya. Yes, aktif. Karena waktu itu sebelumnya runner up kan di Piala Asia, juaranya Iran, terus runner up Indonesia di Dubai. Di Dubai. Ntar lu, sebelum jauh melangkah nih, gue pengen tahu dulu ketika lu ditunjuk jadi head coach, itu memang udah ada lisensinya nggak? Lisensinya apakah lisensi ikut yang mana nih lisensinya nih? Kalau lisensi untuk mini football saat ini belum ada bang. Belum ada sama sekali. Basically jadi lo lisensi futsal sama sepak bola digabung lah ya. Digabung lah, karena ternyata mini football itu 6 versus 6. Oh, hampir sama ya berarti ya? Ya kurang lebih. Ya futsal cara mainnya juga sama, peraturannya pun sama. Ada beberapa yang mungkin Indonesia Vilanesianya gitu kan ya, futsal dengan apanya gitu, tapi ya tetap basically nggak jauh-jauh dari lapangan lah ya. Iya benar. Nggak melenceng kemana-mana gitu. Kesulitannya gimana tuh? Sulitan. Lo adopsi mana nih? Sepak bola apa futsal yang lo pakai, yang lo terapin? Singkat dulu bang, dipotong. Jadi sebelum ngedilin diterima jadi pelatih kepala, saya mikir dulu. Jadi nggak langsung deal, nggak langsung. Karena pelatih timnas gue oke aja nih gitu, enggak. Oke. Pemikirannya sih gini, waktu itu terima kaget. Wah kok gua nih ceritanya. Tapi ini kesempatan juga bang, buat saya dipercaya. Ini kesempatan, hal yang bagus lah, saya pikirnya. Pasti, cuman kan pasti ada sisi negatifnya yang di luar sana, banyak lah pasti yang saya pikirkan juga itu. Dengan waktunya sedikit, orang kan nggak akan melihat prosesnya kan. Ngelihatnya hasil. Lu bertanding. Iya, lu bertanding, lu menang kalah, udah itu aja. Jadi saya bilang, saya terima Pak malamnya itu, ya habis itu terus malam saya jawab saya terima. Besoknya kita langsung seleksi bang. Ini mah luar biasa, ini sangkuriang banget tim Sangkuriang. Luar biasa banget. Cuman ya karena dipercaya, ya kita lakukan dengan baik aja sih, punya tanggung jawab kan berarti. Saya juga bilang sama teman-teman mungkin juga kaget, siapa nih pelatih kan, dari mana kan gitu sih bang. Jadi ya sudah lah. Tapi backgroundnya jelas. Mungkin ya Pelindo juara waktu itu salah satunya. Karena emang Pak Erik selaku ketua federasi ya, bahasanya mereka modal yang di lingkupnya mereka kan, eventnya segala macem gitu sih. Iya sih, karena lihat pasti aktivitasnya terutama yang paling aktif terus yang mana yang juara, sebenarnya pasti jadi bahan pertimbangan tuh. Tadi kan lu bilang futsal, sepak bola sama, dan mini soccer ini belum ada lah ya. Belum ada gitu. Jadi mengadopsi dua itu. Itu kan perbedaannya berarti di lapangan? Lapangannya lapangan mini soccer, Bang. Lapangan mini soccer ukurannya luas lah, hampir 50, panjang 50 lebih, dan lebarnya lumayan lah. Dan itu mainnya 6 versus 6. Capek tuh ya? Lumayan. Capek, itu pasti geraknya banyak banget. Ya itu Bang, jadi aturannya itu tadi, bola kalau outnya sih throw in, lempar lah kayak sepak bola. Kayak sepak bola. Tapi kalau dari cara main pergantian itu futsal. Oh, yes. Dan kiper bisa terlibat main aktif play. Tapi dia pegang bola 6 detik. Dia back pass, silakan, bebas. Boleh. Berarti ke depan dia. Di dalam pun masih di area kita tuh bebas, Bang. Bebas juga. Bebas, tapi 6 detik pegang bola. Jadi emang ternyata itu tadi, kiper kan, Abang juga kiper juga aktif, Bang. Harus aktif ikut main. Sih. Karena sekarang itu peraturannya itu bukan goalkeeper, goal player. Yes. Harus ikut main. Harus ikut main. Berarti di sini ini bagus juga sebenarnya nih. Bagus banget buat usia dini nih. Iya. Kan nyambung kan sama benar. Cuman kan kalau di kita tuh 4 lawan 4, 7 lawan 7. Iya. Nah, ini 6.
6 versus 6 bener. Dan waktunya itu 2x25. 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 Oke, 25. 50 menit berarti. 50 menit. Lumayan juga, capek tuh. Luar biasa, Bang. Capek bener serius di kayaknya. Pinggir aja ngeliatnya wah banget gitu. Iya, karena kan pasti pergerakannya akan lebih cepat. Ya kan, lebih cepat, bola tuh pasti nggak akan berhenti jalan terus. Aliran bolanya itu cepet banget. Ambil keputusannya juga ya harus cepat juga kan. Makanya kurang lebih ya kalau dibilang ya futsal juga harus ngambil keputusan cepat juga kan. Iya, dan rata-rata kalau saya lihat yang bagus itu tim-tim dari Eropa Timur, Bulgaria, Ceko, Montenegro, dan kemarin pun yang juara tuan rumah Azerbaijan. Luar biasa, Bang. Mainnya cepat berarti ya. Aliran bolanya yang cepat, Bang. Aliran bolanya yang cepat. Pergerakannya juga Pergerakannya ya istilahnya satu langkah kita dari lawan aja kan itu kita udah unggul kan. Iya sih. Ya, itu dia, Bang, yang dimanfaatin. Unggulannya berarti memang harus cepat ngambil keputusan, juga bergerak juga. Iya, moving lah, kita harus bergerak lah. Ya. Bener. Decision keputusannya. Terus lapangan sintetis. Lapangan sintetis. Pengaruh nggak sih kayak gitu? Kalau kita kan futsal ini nih. Tapi kalau mini soccer kan sintetis, Bang, sama. Sintetis, kita juga main di sini kan sintetis. Jadi nggak ada pengaruh sih di lapangan, cuman mungkin bolanya tuh berat. Bolanya lebih berat. Beda. Seperti bola. Kalau mini soccer kita main kan kalau itu kan bola masih ya ada jatuhnya tuh dia bisa membalnya lumayan lah. Kalau ini jatuh ya bola mendem top gitu loh, ya nggak membal. Dan itu lumayan. Tapi gue setuju juga sih kalau itu di apa namanya lu disamain dengan sepak bola yang biasa tuh, bola yang biasa. Wah, itu babak belur tuh kiper. Bener. Iya kan? Itu aja dengan syutingan ya pemain-pemain Eropa. Bobotnya lebih besar, lebih berat. Lebih berat. Ukurannya 5. Sama ukuran 5, cuman bobotnya aja lebih berat. Ngeri banget. Terus kemarin di Azerbaijan itu berapa lama? Hampir 2 minggu. Tapi kita persiapan? Persiapan ya seminggu lah. Jadi after seleksi hari itu penentuan pemain Senin udah mulai. Jadi pas terima deal jadi pelatih kepala tuh nggak bisa tidur tuh, Bang. Ya mikirin gila ya besok seleksi lu harus mikirin plannya gue mau ngapain gitu kan. Dan tergabungnya lumayan kan, itu kita ada Montenegro, Thailand, sama Costa Rica. Costa Rica emang baru sama kita, cuman Thailand dan Montenegro sudah langganan. Dan ini edisi kelima, Bang. Untuk edisi kelima mini football dunia, Piala Dunia. Tapi kita untuk pertama kalinya berangkat Indonesia. Plus persiapannya minim. Lu ceritain dong. Apa nih? Lu ceritain dong. Istilahnya kan masyarakat kan taunya kalah menang. Ya, tapi emang ya itu resiko kan, resiko kita sebagai pemain, pelatih seperti itu. Makanya tadi saya bilang kan, ketika terima ini seneng iya, bangga iya, ditunjuk bawa Piala Indonesia, Piala Dunia lagi, Bang. Siapa yang nggak mau? Mungkin banyak. Iya. Tapi di satu sisi gue punya tanggung jawab yang besar banget nih. Iya. Orang nggak akan lihat mau persiapannya sebentar, enggak. Wah ini begini pemainnya gini, enggak. Dan ketika mulai seleksi terus mulai latihan pemain itu, saya cuma bilang kita di sini bareng-bareng, kerjanya bareng-bareng. Kita mau berangkat ke sana bukan jalan-jalan. Setidaknya kita berprestasi. Dan gue punya target kita lolos grup dulu waktu itu, Bang. Iya. Gue target gue tuh, jadi terima. Awalnya apa sih? Costa Rica, Thailand sama Montenegro. lumayan. Gue aja nggak dengernya. Lumayan. Jadi teman-teman dengan waktu yang singkat lah, saya bikin materi buat latihan tanpa ada uji coba juga waktu itu. Jadi kita latihan 5 hari, minggunya sudah berangkat ya dengan pemain yang ada, persiapan yang ada. Nggak jadi kendala sih sebenarnya, Bang. Cuman saya bismillah. Ya mudah-mudahan hasilnya kita kasih yang terbaik buat Indonesia kan. Gitu aja. Jadi bukan alasan lah saya bilang teman-teman, udahlah. Hasilnya kita menang sekali lawan Costa Rica. Lawan Costa Rica lo menang? Menang lawan Costa Rica. Lumayan, Costa Rica juga pendatang baru, cuman lumayan juga bagus ya. Iya Costa Rica lah. Costa Rica terus kita kalah. Yang harusnya hitung-hitungan mungkin lawan Thailand. Kita harus bisa menang. Bisa menang lah, maksudnya gue target ya penentuan lawan Thailand lah, karena bisa runner up lah. Oke.
Nyata kita kalah dan teman-teman di luar perkiraan gue lah mainnya. Kayaknya ada beban drop beban tersendiri kayaknya. Mainnya berapa kali sih? Sehari 2 kali? Enggak, sehari sekali Bang. Jadi hari ini main, besok libur. Oh, besok libur. Karena ada 8 grup kan. Hari ini libur, hari ini main, besok libur, baru kita main lagi. Terus akhirnya lu kalah sama Thailand. Kalah lawan Thailand 4-0. Dan itu hampir 4-4-nya golnya bukan cara bermain Thailand ya, tapi emang kesalahan kita. Kesalahan dari kita. Itu aja sih Bang. Kalau lu baca dari apa? Pemainnya drop, fisiknya? Kalau fisik mungkin lumayan lah, cuman mungkin mental juga sih Bang. Mental juga. Karena ketika ngobrol sama pelatih Thailand dan kebetulan dia itu pelatih futsal juga, Chon Buri, kenal lah kita lah. Ngobrol, mereka persiapan 1 tahun. Ya iya, lu ngaco aja. Dan dia bilang pertama kali Thailand ikut tuh dibantainya banyak. Kita alhamdulillah pas ketemu Montenegro kita kemasukan 4, nggak lebih dari itu. Cuman tapi cara mainnya anak-anak lebih all out ketika lawan Montenegro. Mungkin nggak ada beban ya, mungkin nama besar Thailand. Ya di sepak bola, di futsal Thailand siapa sih gitu. Mungkin agak jadi beban sendiri buat teman-teman. Kalau gue sih ngebaca 1 nih lu kurang. Apa tuh Bang? Kurang air lo. Air kemenangan nih biasanya sekarang kan bener Bang. Ya apa ya maksudnya? Dan gue nggak nyalain pemain sih Bang. Iya sih, memang keren ya. Secara maksudnya, persiapan juga. Maksudnya gue bilang sama teman-teman, gue nggak akan nyalain teman-teman. Di media pun beberapa ditanya hasilnya, gue nggak pernah nyalain teman-teman. Itu pure tanggung jawab gue. Keren, ini pelatih nih. Contoh suri tauladan, lu jangan nyalain pemain. Bener Bang, tanggung jawab full ada di kita ya. Ya tanggung jawab kita lah. Apapun hasilnya, saya pun report after pulang. Evaluasi 2 minggu setelah itu pulang ke Jakarta, saya kasih laporan ke federasi. Saya nggak nyalain teman-teman. Hasilnya ya ini ada evaluasinya, kita kalau emang mau persiapan nanti ada jangka pendek, jangka panjang. Itu. Iyalah, yang harus dipersiapkan itu ya next nih. Bener. Kalau ini kan pertama dadakan. Bener. Infonya menggantikan Meksiko. Kalau gue sih ngebaca gitu. Terus kedua, misalnya tiba-tiba ngumpul 5 hari latihan kayak gitu. Apaan coba? Ya abang lebih pengalaman lah di sepak bola kan. Maksudnya memang biar bagaimanapun persiapan penting. Bener Bang. Ya chemistry teman-teman juga. Chemistry-nya, kan. fisiknya, mentalnya. Fisik, mental. Wajar lah ketika sama Thailand gitu 4-0. Gila lu setahun ya. Setahun teman-teman. Itu Azerbaijan aja mereka after juara di Eropa. Terus dia juara Piala Dunia akhirnya kemarin turnamen. Persiapan juga loh. Persiapan juga lama juga. Yang lain persiapannya lama Bang. Iyalah. Karena saya praktik pas terima, terus nonton video, nonton YouTube. Wih, ternyata main mini football seperti ini ya. Oh ini kurang lebih hampir sama kayak futsal nih. Cara bergeraknya. Dan hampir semua tim Eropa itu 3 tuh Bang. Passing, moving, itu aja Bang. Udah ya. Dia punya ya. Ketika dia udah tahu ya visi misi mau ke depan mau kayak gimana. Dia punya set play bermainnya juga udah tahu Bang. Jadi itu tadi kan. Iya. Teknik dasarnya luar biasa lah. Ya nggak cukup dengan semangat ya. Bener. Iya gitu, nggak melulu tentang lu bawa apa. Bener. Semangat juang tinggi ya tinggi semua. Banget. Tapi kan kalau lu harus bisa istilahnya mempersiapkan lah secara taktikal, secara fisik, secara apa semuanya gitu kan. Itu kesulitan lu di sana di Azerbaijan itu apa yang paling? Kalau kesulitan sih, ya mungkin kita adaptasi sama makanan ya, karena mungkin. Emang di sana apa? Eropa ya? Ada yang bilang Asia, ada yang bilang Eropa Bang. Ada yang tahu nggak Azerbaijan itu apa? Di Asia seharusnya, tapi sebagian. Dia Eropa katanya. Iya, sebagian. Tapi dia seperti di garis kuning itu Asia Bang. Jadi sebagian emang makannya mereka ikut Piala Eropa. Sebagian Asia, sebagian dibilang ada Eropa dan iya mungkin mereka seperti itu makannya ya nasi ya iya ada cuman lebih banyak roti segala macam. Karena lebih ke Eropa. Dan cuaca waktu itu juga luar biasa ya. Maksudnya dia di pinggir laut dan yang ini kencang juga Bang. Saya jalan keluar pagi. Kalau kita di sini jam 5 subuh kan inilah jalan gitu enak kan. Di sana tuh dingin banget Bang. Jam 8, jam 10 aja masih dingin tuh cuaca di sana.
kencang banget anginnya. Jadi ya jarang juga dingin. Pinggir laut dingin. Luar biasa lah. Tapi sih ya akhirnya adaptasi kan dengan cara cuaca, makan, ya udah. Itu kan penting juga dalam persiapan tim kan juga lu harus tahu. Kita di sana ngadepinnya apa sih gitu kan? Iya. Ngadepin cuacanya apa nih? Dingin kah? Panas kah? Kan gitu. Dingin walaupun mainnya di arena gimnasium itu kan cuman ya tetap aja. Tetap aja. Bagaimanapun ceritanya dan lucu pengaruh. Dan lucu gini sih Bang. Sih mungkin kalau ya Bang pengalaman juga di bola, kita pemanasan dulu kan? Iya. Pemanasan sebelum main, terus kita masuk lagi ruang ganti. Iya benar. Bener dong. Terus baru kita seremoni untuk ini enggak Bang. Jadi kita pemanasan di luar, di dalam lapangan cuma 2 menit. After itu kita langsung. Serius lah? Serius, makanya sih. Lalu terus gimana nyobain lapangannya? Kan lo harus, ya itu yang kita bilang kan. Nah, itu dia. Biasanya kan ada training official kan ada tuh. Seharusnya. Iya. Ternyata nggak ada Bang. Di futsal pun seharusnya ada kan, tes venue kita dikasih. Iya. Ini nggak ada. Beneran nggak ada. pas itu apa sengaja lu doang gitu? Enggak, semuanya kayaknya. Ternyata tim di dalam lapangan itu sebelum kick off hanya dikasih waktu 2 menit. 2 menit. 2 menit. Habis itu kita langsung ke mana? Ke Balem. Udah buat seremoni untuk main langsung. Wah. Buat kick off. Bener Bang. Luar biasa bener. Ini lu serba dadakan semua. Tim juga begitu sekarang. Tim membawa tim kayak gitu terus di dalam sana juga. Iya, luar biasa lah pengalamannya Bang. Cuman banyak juga yang respon positif dari ya pengurus dari World. Ini kan ada World Mini Football kan dia ininya. Organisasinya induknya. Ya mereka responnya positif terhadap tim Indonesia. Dari segi wasit kita nggak pernah komplain. Oke. Terus juga baik Indonesia baik banget bener. Baik banget Bang, maksudnya ya tapi pelajaran dan pengalaman hal yang baru buat saya terutama sebagai pelatih. Terus teman-teman juga ngeliatnya, oh iya ternyata seperti ini ya event Piala Dunia itu pertama kali lawan Costa Rica merinding Bang. Kalau itu bisa nangis bener karena nih Piala Dunia kan. Siapa yang nggak pengen? Jangankan gitu, upacara aja di Indonesia Raya kita merinding, apalagi bener-bener pas iya makanya ya, maupun mungkin orang nggak banyak tahu, tapi yang tahu ya akhirnya itu tadi Bang, mungkin siapa sih pelatih? Masa lawan Thailand lo kalah? Banyak ya. Itu resiko sih Bang. Iyalah. Mereka nggak tahu. Nggak tahu situasi kondisinya seperti apa, gimana. Ya. Makanya kalau di sini tepat dah, lu kasih tahu tuh jangan cuma nyinyir gitu, mesti tahu juga kondisinya waktu itu kayak gimana gitu. Yeah. Terus dari sana hasilnya federasi juga aman kan, maksudnya? Iya, jadi federasi evaluasi lu kayak gimana? Iya, federasi kan hadir Bang. Hadir juga. Hadir, dia full hadir. Federasi hadir ngelihat gimana perjuangan teman-teman. Kalau evaluasi iya pasti ada, cuman ya dia juga federasi ya. Kondisi kita yang ya padanya, kondisinya yang emang mepet, ya dia juga nyadarin, tapi dia ambil ikut serta itu karena melihat chance ke depannya kan Bang. Ini pengalaman yang baru, itu. Kenapa nggak diambil? Jadi maupun semuanya serba mendadak, persiapan mepet dan segala macam, tapi itu tadi mungkin positifnya buat pelajaran kita nanti persiapan ke depannya. Karena ini 2 tahun sekali Bang. Pengalaman yang paling 2 tahun sekali. Apa ya disebutnya kalau sekarang tuh metode gue kemarin latihan tuh, gue kan ikut ke pelatihan gitu, ada namanya GAG, Game Analytic Game. Berarti ini udah keren nih. Lu ikut tuh Piala Dunia dulu. Iya benar. Kalah, analisa kan, datang ke Indonesia lu latihan, bikin kompetisinya, bikin aturannya, ya kan, cari pemainnya. Yes, Bang. Besok ikut lagi dengan persiapan lebih matang lagi. Benar. Gitu. Cuma agendanya tuh kemarin juga banyak ya, tadi Bang, license-nya kan belum ada. Nah itu makanya tuh salah satunya makanya gue tanya akan ada agenda untuk license pelatih mini football. Bukan cuman pelatih tapi wasit pun. Semua tuh udah ada agenda dari federasi untuk, karena peraturannya beda nggak sih? Yang tadi lu bilang kan? Beda Bang, makanya beda. Jadi 6 detik kiper boleh main. Pegang bola tuh 6 detik. Pegang bola tuh ditangkap? Enggak. Pakai kaki Bang. Pakai kaki main boleh, tapi lu nggak boleh back pass. Back pass boleh. Itu back pass main. Pegangnya itu cuma 6 detik aja. 6 Jadi detik. Ya bukan kalau kita back pass kan ini harus, kalau futsal kan dia bolanya harus keluar dulu. Iya. Ini kipernya harus keluar dulu, si bolanya keluar dulu lapangan. Iya, baru kan bisa back pass. Kalau ini enggak, kita main.
tetap masih bisa main. Bener-bener keren ini menurut gua. Keren ini bisa nyambung dengan itu Valencia. Sekarang kan goalkeeper itu yang gue bilang, goalkeeper itu udah gak ada. Iya, goal player adanya. Berarti benar nih, keren ini. Bener bang, pengalaman lah. Maksudnya teman-teman jadi nambah ilmu dan pengetahuan. Oh jadi ini seperti ini. Dan satu lagi bang, hampir semua tim usianya itu 30 tahun ke atas. Hah? Yes, bener. Kita juga segitu. Makanya kan, ya ternyata. Kenapa? Mereka tuh nggak boleh pemain profesional. Nggak boleh? Amatir mereka rata-rata. Di sana, saya juga baru tahu itu. Kayak gitu. Jadi. Tapi keren cara mainnya ya. Itu tadi bang, simpel kan kalau orang-orang kita lihat tuh. Tadi dia punya teknik dasar, passing, control, moving. Wih enak banget liatnya. Dia tahu. Ya kalau kita kan after passing, lu harus apa? Iya. Diem. Kalau mereka udah tahu harus kemana. Visi misinya udah jelas lah ya. Itu dia bang. Ya maksudnya. Pemain harus lu juga bisa ngelihat dong jadi gambarannya standarnya Eropa, orang Eropa main kayak gimana. Jadi ada gambaran buat itu tadi evaluasi dari saya pribadi, saya kasih ke federasi. Sebenarnya bukan kita nggak bisa. Kita bisa, cuman bisa. Ya yang lu bilang karena persiapannya juga mepet juga. Ya bisa, makanya pas ketemu saya laporan federasi, bisa Pak. Tapi kita butuh proses nggak gampang gitu. Iya. Dan proses itu lumayan. Ya karena kan gini, lapangannya kecil, mini soccer 6 orang. Yes. Ini pasti akan banyak pergerakan fisik berarti. Yeah. Kemudian visi misi bermainnya, lo waktu bertahan bagaimana, menyerang bagaimana, transisi bagaimana. Yes, itu dia. Tuh yang harus benar-benar kita kembangin. Iya, itu dia. Itu keren sih. Maksud gua kalau ini di-combine dengan ya futsal ya kan tetap olahraga ya. Bener. Tapi kalau gue lihat nih mini soccer, jadi akhirnya bisa inline lah ya dengan Valencia. Dan kemarin kita mix bang, jujur ada beberapa yang pemain aktif di sepak bola, ada beberapa yang emang basicnya dari futsal. Oke. Terus? Dan bukan menjelekkan pemain sepak bola ya, tapi kadang pemain sepak bola itu kan ketika kita lagi defend di passing, mereka stadium, nggak tahu orang yang bergerak muncul. Itu dia bang. Dan akhirnya setelah saya kasih tahu kan mereka nih dia educate. Oh iya. Baru bang ternyata seperti ini. Itu ya gue bilang, makanya ini akan sangat relate banget nih sama Valencia karena setelah bergerak lu harus ngapain, terus mau kemana arahnya. Itu dia bang. Gitu sih, keren sih ya, saling melengkapi lah. Benar. Saling melengkapi. Dan terus ada satu pemain sekarang main Liga 2 di PSSS Sleman. PSS Sleman? Yes. Iong. Anjay. Dia kemarin berangkat kita mini football, terus tiba-tiba cerita coach. Gue yakin ketika masuk timnas ini ya dengan pola yang seperti istilahnya main cepat, itu pasti pelatih banyak yang suka akan ambil pemain-pemain itu. Karena ya jujur ya bang, mungkin di sepak bola bang lebih paham lah, maksudnya banyak pengalaman. Sekarang model pemain dan model pelatih tim itu tadi bang ambil putusan cepat. Itu memang yang di kemarin sih ya hasil analisa lah ya. Secara keseluruhan kan kemarin kekurangan pemain Indonesia yang eranya kemarin itu Sintayong siapa gitu kan dari fisik. Ya. Visi misi. Nah, contoh waktu itu Febri Haryadi. Pernah diomongin kalau dia tuh sebenarnya kata Luis Milla tuh dia tuh udah level udah Eropa. Cuman dia nggak tahu kapan dribbling, momentumnya itu katanya di season keputusannya itu harus bisa lebih disederhanakan lagi biar bisa lebih efektif. Itu dia. Gitu. Itu yang dengan adanya ini gue yakin sih sebenarnya harusnya sih ya inilah bisa saling melengkapi lah. Benar bang. Walaupun kita beda federasi ya, tapi secara apa ya namanya ini bersentuhan lah. Ya, itu tadi kalau misalnya emang ya mungkin perbedaan oke lah bang. Tapi tujuannya kalau emang untuk kebaikan kenapa tidak? Iya. Ya bisa aja lah nanti misalkan grassroots wajib pakai ini, ya kan? Keren bang. Iya, karena kan Valencia itu ada ya 4 lawan 4, 7 lawan 7 gitu kan itu bisa diinin lagi, bisa dicombine lagi. Gitu. Karena pada akhirnya kemarin beberapa pemain itu bang, kok tiba-tiba pemain di belakang saya nih bang. Kalau orang main sepak bola kan back tempel ya bang, pressure. Tiba-tiba saya cuma bilang sama dia, lu tinggal jaga area, dia passing sama ruangannya dia, lu nggak harus ikut orangnya. Karena ketika ikut orang, ketika orangnya bergeser, dia nggak tahu tuh bang orangnya tiba-tiba bergeser di belakang.
Dia cuma lihat pandangannya ke bola kan. Setuju juga sih lo kalau gambaran gue juga kalau lo man to man marking gitu, lo ikut orangnya aja kayak gini terus areanya lo nggak jaga, iya lo ikut area lo kan pasti akan bolong akhirnya. Itu dia bang. Yang terjadi kayak gitu. Terjadi itu. Iya sih. Karena basicnya dia kan mungkin sepak bola, gue harus ikut. Padahal sih udah bilang kita ya teman kan, ya proses ya bang. Proses sih. Kita bicara latihan defense. Kalau offense mungkin teman-teman bisa lah. Cuma dia tadi defense itu menyamakan persepsi. Itu satu dia. Geser bolong, ya udah. Iya orang cuma 6-6-nya aja. 6-6-nya gitu. aja, bener. Satu yang pegang bola nggak ini aja. Iya. Walaupun 6 sama-sama 6 ya. Lu salah kalah gerak, kalah orang, udah selesai banget itu. Itu dia. Itu yang terjadi. Saya bilang sama teman, lu menang satu langkah aja. Udah lu kasih bola, lu udah menang. Iya, bener gak? Iyalah, lu ada di ada begini tinggal lu syuting, orang bolanya juga kecil juga lapangan kan. Lebih enak juga bergeraknya, keren lah. Terus rencana lu sama federasi apa tahun depan? Setelah evaluasi hasil kemarin. Bukan rencana sih, jadi kemarin cerita sedikit ya bang. Abis kasih report ke federasi, terus ya alhamdulillah saya kasih laporan, terus federasi ya senang lah kerja sama saya, alhamdulillah gitu. Dan beliau bilang federasi, coach nanti kalau misalnya coach bantu kita lagi untuk kedepannya gimana? Saya jawab, saya siap pak. Untuk Indonesia, saya nggak ada. Siap lah Indonesia, siap. Merdeka Indonesia. No hard feeling lah saya bilang. Kalaupun nanti siapapun pelatihnya, ya nggak apa-apa pak. Ini ada hasil, mudah-mudahan itu bisa kepake nanti buat di federasi dan siapapun itu saya bilang. Ya, betul. Kalau misalnya emang saya bisa bantu, saya akan bantu. Saya bilang itu bang. Dan ya ini sih agendanya dalam waktu dekat ada Asia Antar Klub Championship League. 17 besok November sampai 23 di Jakarta. Di Jakarta ada 12 tim Asia 10 negara, Indonesia dan Uni Emirat Arab kirim 2 tim klub ya bang. Harapan gua lu bisa membantai Uni Emirat Arab. Ya bismillah lah, ada beberapa yang masing-masing ngirimin. Balas dendam di sini ya. Piala Dunia kemarin kan kita nggak lolos tuh, ya kan? Benar-benar ngirimin satu tim. Ya kita mulai, ya ini lagi persiapan juga bang. Jadi mulai dari minggu kemarin, minggu ini kita latihan. Dan agendanya untuk tahun depan ada Piala Asia. Insya Allah tuan rumah juga Jakarta. Oh keren. Kualifikasi Piala Dunia. Terus ada U23 juga Piala Dunia. Ada juga. Ada juga insya Allah bang. Dengar dari ini. Federasi dan Piala Dunia itu 2027 setiap 2 tahun sekali dia. 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Gila lah, semoga berhasil lah rencana-rencana lu dan federasi. Bismillah lah bang. Pengembangan yang menurut gue juga positif banget gitu. Ketika orang-orang ya istilahnya di sepak bola udah full nih gitu kan. Geser aja ke Benar. Iya kan? Saya bilang sama teman-teman kan siapa tahu nanti benar-benar ada liganya. Dan tahun depan ada liga bang. Ada. Federasi akan mengadakan liga. Keren jadi nih. Emang saya juga bilang sama teman-teman yang ya di futsal sudah tidak bermain yang emang ini. Di futsal juga bisa masuk ya. Mereka saya bilang ini ada kesempatan. Ini ada wadah baru nih. Iya benar, makanya ya buat siapapun lah, maksudnya ini hal yang saya bilang juga nih, ya support aja. Kalau kemarin mungkin mereka gimana sih pemainnya? Kita terbuka nih bang. Silakan mau ikut liganya, kita pun terbuka. Kemarin pun ada series kan tuh, series 1, series 2. Saya datang buat cari pemain juga. Ya lumayan lah buat database kita juga kan nanti ke depannya. Siap. Kalau gue sih, menurut gue sih ini keren banget karena kan apa namanya, di tengah maraknya bisnis mini soccer. Bener maraknya mini soccer itu kan udah banyak banget nih. Jakarta ada berapa, Bogor ada berapa, di Indonesia udah banyak banget lah gitu. Itu akan membuat apa ya, wadah baru di mana mereka ternyata bukan hanya sekedar hobi sekarang. Bener. Ternyata bisa diseriusin dan ya bisa bawa prestasi Indonesia lah. Ya, itu sih bang, makanya ya selama tujuannya bagus, tujuannya baik, positif, ya udah kita support lah. Ya iyalah pasti. Ya kita cuma bisa support itu aja gitu loh, nggak bisa yang lain kan. Cuman makanya teman-teman ya silakan aja untuk support kita gitu kan, namanya Indonesia. Tapi kan kadang orang kita kan seperti itu gitu. Tapi ya udahlah bang. Ya apapun itu ya tetap semangat. Harus wajib. Iya. Wajib. By the way, lu pernah
timnas futsal tahun berapa? 2009 awal waktu itu sama Coach Justin. 2010. Oh, Coach Justin lagi nih. Iya. Halo Coach. Halo Coach Justin. Terus 2010 kita juara tuh AFF. Saya ada Bang V waktu itu manajer Darius. Pelatih pelatih Bang Robi Atono. Terus sampai terakhir tuh 2014-15 sebelum di-ban kan PSSI yang AFF. Asian Indoor Game ya itulah Bang. Tapi habis itu ya udah karena saya juga punya pekerjaan tetap kan. Jadi kesini-sini ambil license, mencoba untuk jadi pelatih, belajar jadi pelatih di awal asisten dan sekarang jadi pelatih. Jadi pelatih. Yes, dan sekarang buka akademi juga Bang. Keren banget. Itu impian sih mesti. Relate banget nih, enak tuh. Enak banget. Mantan timnas, punya lisensi, buka akademi, pelatih timnas. Mau apaan lagi coba? Iya, maksudnya kita punya ilmu ya kita berbagi lah. Iya. Itu tadi kalau bisa abang kan bilang 4 lawan 4, 7 lawan 7 Villanesia, kenapa nggak kita terapin dari awal? Iya, itu dia makanya. Saya sih kemarin bilang sama federasi, coba nih kalau emang bisa dari grassroots. Iya, karena itu tidak berseberangan. Karena ada 4 lawan 4-nya gitu. Cuman kan ini 6 di kita 7 kan. Iya, di kita 7. Itu coba bisa dimodifikasi lah, paling enggak pemainnya siapa, nomor berapa aja di situ yang terlibat kayak gitu. Karena ya ini kan ya salah satu percepatan lah pembangunan sepak bola. Benar, setuju. Sepak bola, dan sekarang ini ada mini football. Ya, lebih keren lah. Lapangannya sudah banyak, ya kan? Lapangannya juga banyak. Piala Dunia udah ngikut, udah jelas-jelas, ya kan? SDM juga banyak. Pemain juga bisa keambil dari mini soccer ini, bisa jadi pemain liga. Di Indonesia ada kan? Tadi lu cerita juga. Tahun depan liga jalan. Liga juga ada liganya gitu. Grassroots juga bisa dikembangin, bisa main gitu. Kemarin tuh sudah berjalan yang tingkat SMA senior. SMA. Ya, senior high school tuh. Jadi udah mulai juga ada beberapa, karena ya tadi Bang persiapan mungkin buat database yang U23. Karena nanti ada Piala Dunia itu. Nah, guys, lu yang muda-muda nih siap-siap nih anak-anak ini yang suka futsal ya. Iya, futsal juga bisa, main bola, mini soccer nih. Ada liganya dan memang ada U23-nya nih. Kan, jadi ada kesempatan besar. Ada wadah buat teman-teman. Ada wadah yang bener-bener itu nyata kok main di Piala Dunia kemarin. Walaupun hasilnya belum memuaskan gitu. Terus harapan lu ke depan buat timnas mini soccer? Mini football. Ya harapannya sih kita bisa kasih yang terbaik ya buat nama Indonesia. Mau di Asia, mau di dunia. Khususnya di Indonesia juga mungkin hal yang baru Bang buat teman-teman. Mini football apa sih? Saya juga waktu itu mini football 6-6 gitu. Tapi sekarang jelaslah banyak. Apapun itu kita tujuannya baik, satu bawa nama baik Indonesia kan. Itu dia paling keren. Apapun itu ya kita support lah. Harapannya itu doang, dan emang nanti ke depannya ada liga yang bisa teman-teman bisa, ya satu ya Bang, mungkin kesempatan buat mereka main di liga, kesempatan mereka buat timnas, dan kesempatan mereka untuk mungkin mendapatkan pekerjaan yang layak. Yes. Benar nggak Bang? Benar. Ya, sekarang kan gitu kan. Sekarang nih. Benar. Jadi ya ayo gitu loh. Bagus main. Silakan. Tapi jujur Bang, gue juga butuh pemain yang punya attitude yang bagus. Nah, paling penting attitude tuh yang penting. Ya, Bang, pengalaman lah di pasti. Rata-rata pemain yang berhasil itu attitude-nya bagus. Yes. Yang attitude-nya nggak bagus, banyak contoh lah. Ketika udah di atas, akhirnya blok aja turun dia dengan sendirinya. Itu biasa kayak gitu. Makanya attitude is number one pokoknya tuh. Setuju. Gitu. Oke, harapannya bagus banget untuk mini football Indonesia, mudah-mudahan bisa berprestasi ya. Amin. Berprestasi juga. Banyak perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan lah. Ini baru gitu kan. Ada 3, mudah-mudahan bisa gabung ya. Jadi 1. Iya dong. Kalau itu. Iya dong. Biar lebih ini kan tujuannya kalau gue lihat juga sama aja untuk Indonesia lah. Kalau saya kan kita pelaku yang di lapangan lah. Beda lah mungkin. Tapi ya kalau emang tujuannya buat bareng-bareng ya silakan. Iya, maksudnya gitu, daripada lu satu berjalan bareng beda-beda gitu kan, mendingan bareng-bareng. Ya udah. Kayaknya satu tujuan lebih baik kayaknya. Beritanya udah rame kayaknya. Ya apapun itu terbaik lah buat Indonesia. Siap. Iya. Terima kasih Bang. Oke, Bang Indra, terima kasih banget ya. Sama-sama Bang. Informasinya sangat menginspirasi banget. Mudah-mudahan tuh anak-anak muda, terus juga mantan-mantan pemain liga, boleh nggak sih? Boleh Bang. Boleh tuh. Makanya kemarin sedikit tuh tambahan. Jadi kemarin ngobrol sama. Oh iya benar-benar adiksi ya.
Adiksi, yes. Adiksi, Bre. Kemarin ngobrol juga dengan saya masukkan Pak X yang anak-anak sepak bola atau anak-anak futsal. Ini terbuka buat mereka. Silakan aja. Makanya kemarin sempat mau ada agenda beberapa sama yang ex timnas, yang lama-lama, yang futsal pun. Itu ada agendanya kemarin kita. Keren. Seperti cuman ya mungkin di tahun depan lah, Bang. Amin. Karena ada beberapa yang emang kita susun itu yang tadi programnya. Lumayan. Keren nih. Jadi lu jangan putus harapan, jangan udah ini susah ya udah. Jangan. Ini ada harapan baru yang bisa bawa nama baik Indonesia. Peluangnya sangat-sangat terbuka, terbukti kita langsung diundang. Langsung nggak pakai penyisian, langsung piala dunia. Gila nggak? Iya, alhamdulillah. Aduh, keren. Oke, Bang Indra, terima kasih banget ya. Sama-sama, Bang. Udah datang, udah memberikan informasi yang sangat informatif banget nih buat kita semua. Jadi kita tahu kemarin yang ngejudge bahwa kalah gitu kan. Ya ternyata ya nggak gampang gitu. Ya terima kasih juga Bang udah diundang. Terus ya senang bisa berbagi informasi. Ya mudah-mudahan ya kedepannya kita bisa lebih baik lah. Amin. Dan tujuannya untuk Indonesia juga. Indonesia. Oke. Siap Bang Indra, makasih ya. Siap. Sehat, sukses selalu pokoknya. Amin. Terus berjuang buat Indonesia. Siap. Melalui mini football. Oke guys, terima kasih atas partisipasinya nontonin kita gitu. Jangan lupa subscribe, komen, like gitu. Biar channel kita bisa tumbuh berkembang untuk menginformasikan hal-hal yang positif buat kalian. Oke? Saya akhiri, Abang. Terima kasih. Sama-sama. Semua. Bang. Sukses. Yuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.